Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Rian Yohanda, mahasiswa KKN IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan mengenai tugas daripada mata kuliah KKN saya tentang pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup pasca banjir. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengenal lebih dahulu mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang dirumuskan oleh Otto Sumarwoto adalah sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup yang ada di dalamnya. Manusia, sebagai salah satu komponen yang menempati ruangan tersebut, adalah makhluk hidup yang secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan pelestarian lingkungan hidup adalah proses atau cara perlindungan dari pemusnahan dan kerusakan. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan, sedangkan pelestarian lingkungan hidup adalah proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan, yaitu dengan tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya serta tetap memeliharanya. Hal ini merupakan kewajiban manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Maka dari itu, perlunya kesadaran antar sesama manusia untuk terus aktif dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemulihan berarti proses, cara, perbuatan, serta memulihkan, yang berarti bersama-sama untuk terus memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak atau tercemar yang diakibatkan oleh makhluk hidup atau bencana alam. Hal ini agar dapat menjaga kelestariannya di masa yang akan datang. Selanjutnya teman-teman, banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Seperti halnya banjir yang baru-baru ini melanda di Kabupaten Aceh Tamiang. Sekiranya perlu penanganan khusus untuk pencegahan terjadinya banjir, serta perlu adanya kesadaran antar sesama mengenai pemulihan lingkungan pasca terjadinya banjir. Tentunya kita merasa tidak nyaman, bukan? Apabila di sekitar rumah kita masih banyak sampah. Sampah dapat mengakibatkan munculnya masalah penyakit serta mengeluarkan bau yang sangat tidak nyaman apabila kita menghirupnya. Berikut merupakan upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hidup di area rumah kita masing-masing. Di antaranya, yang pertama, menggunakan air seperlunya. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, karena air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan di dalam suatu hadis yang menyatakan bahwa air bersifat suci dan menyucikan, yang berarti semua air yang turun dari langit serta sumber air yang ada dari dalam tanah bersifat suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Nah, dari hal inilah kita diwajibkan untuk menjaga air agar tetap suci, sehingga nantinya air dapat terus kita gunakan untuk menyucikan diri. Agar pasokan air dapat terus mengalir,
Gunakanlah air secukupnya. Selanjutnya, mengurangi sampah rumah tangga. Nah, dalam hal ini perlu sekiranya kesadaran dan penanganan khusus nih pada diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena kan di antara kita tentu masih saja ada yang secara sengaja membuang sampah sembarangan, bukan? Pembuangan sampah secara sembarangan dapat mencemarkan lingkungan loh. Selain itu, sampah dapat menghambat air akibat penumpukan sampah pada lajur air yang dapat menyebabkan terjadinya genangan air dikarenakan sampah menutupi laju air. Selain itu, sampah juga dapat mencemari air loh. Pengurangan sampah rumah tangga dan membuang sampah pada tempatnya sangat penting perannya dalam mencegah banjir serta menjaga lingkungan hidup agar tetap nyaman. Dengan demikian, perlu adanya perhatian khusus serta kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan serta pemanfaatan sampah yang nantinya bisa digunakan kembali sebagai contoh nyata dalam pengurangan penggunaan sampah. Sebagai contoh nyata dalam pengurangan sampah di kehidupan. Nah, dengan demikian perlu adanya kesadaran pada diri kita masing-masing untuk mengurangi dan untuk membuang sampah pada tempatnya agar nantinya terciptanya lingkungan hidup yang sehat, lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan indah serta asri demi keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Sekian dari saya, Muhammad Nandarian Yohanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.